Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dengan taufik dan karunia dari Allah Azza wa Jalla kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab fikih doa dan zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari azab nerakanya. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita akan membahas makanatud du'a al-warid di surat Al-Fatihah, yaitu kedudukan doa yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, inna min a'zamil ad'iyatil waridati aw ajma'iha lil khairi dhalikumud du'aul mubarak alladhi ishtamalat alaihi suratul Baqarah. Sesungguhnya di antara doa yang paling agung dan yang paling lengkap untuk kebaikan, yaitu doa yang penuh keberkahan yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Afdalu suratil Qur'anil Karim, yang mana surah Al-Fatihah merupakan surah yang paling agung dalam Al-Quranul Karim, yaitu doa kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Maka doa ini merupakan doaun azimun mubarak. Maka doa ini adalah doa yang sangat agung, penuh keberkahan. Bal huwa anfa'ud du'a wa a'zamu. Bahkan ia adalah doa yang paling bermanfaat dan doa yang paling agung. Wa hajatun nasi ilaihi a'zam min hajatihim ila sairil ad'iyah. Dan butuhnya manusia kepada doa ini itu jauh lebih besar daripada hajat manusia kepada doa-doa yang lain. Banyak doa, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW, banyak sekali. Namun kebutuhan manusia terhadap doa ini itu lebih dibandingkan dengan doa-doa yang lain. Maka dengan sebab demikian, karena hajat kita terhadap doa ini sangatlah besar, walihada umiru bid du'a bihi fi kulli rak'atin min salah.
Maka dengan sebab demikian diperintahkan untuk berdoa di dalam setiap rakaat salat. Di dalam setiap rakaat salat. Fal muslim yaquluhu fi kulli yawmin 17 marrah fardan wajibah. Dan setiap muslim diperintahkan untuk membaca doa ini sehari semalam, yaitu 17 kali. Dia adalah rukun fardu wajib. Walam yakun mithl hadha li ayyi du'ain akhar. Tidak ada doa yang seperti ini kalau kita melihat doa-doa yang lain. Artinya doa ini adalah doa yang wajib kita ucapkan minimal 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Adapun doa-doa yang lain tidak seperti ini. Bahkan semakin banyak orang melakukan sholat, di dalam setiap rakaatnya semakin banyak ia akan membaca doa ini. Kalau dia melakukan sholat wajib saja, minimal dia membacanya 17 kali. Bagaimana kalau ditambah tahiyatul masjid, salat sunnah rawatib, atau salat malam, atau salat duha, atau salat-salat yang lain, maka akan semakin sering dia membaca doa ini. Karena doa ini adalah bagian dari surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah merupakan bagian dari rukun salat. Kemudian qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan walihada kana anfa'ud du'a wa a'zamuhu wa ahkamuhu du'a al-Fatihah. Dengan sebab demikian, doa yang paling bermanfaat, doa yang paling agung, bahkan doa yang paling bijak, paling hikmah adalah doa di dalam surah Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Bukan jalan orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, baik Yahudi maupun yang lainnya. Bukan juga jalan orang-orang dhalin, yang sesat, yang beramal tanpa ilmu, baik Nasara maupun yang lainnya. Fa innahu idza hadahu hadas sirat, maka karena kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya di atas jalan yang lurus ini, a'anahu ala ta'atihi wa tarki ma'siyatihi, maka Allah akan membantu dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Begitu juga Allah akan membantu dia untuk meninggalkan kemaksiatan. Falam yusibhu syarr, sehingga dia tidak ditimpa oleh keburukan. La fid dunya wala fil akhirah, tidak di dunia, tidak juga di akhirat. Lakinna dzunub hiya min lawazim nafsil insan wa huwa muhtajun ilal huda fi kulli lahzah. Akan tapi dosa-dosa itu adalah sesuatu yang terus-menerus menempel pada diri manusia. Maka karena dia terus-menerus menempel pada diri manusia, selalu mengikuti manusia, maka manusia itu butuh kepada petunjuk di dalam setiap waktunya. Butuh petunjuk Allah sehingga ia terjaga. Wa huwa ilal huda ahwaj minhu ilal akli wasyurbi, yang mana manusia kebutuhannya kepada petunjuk adalah jauh lebih besar ketimbang kebutuhannya kepada makan dan minum. Jadi di dalam setiap napas kita butuh petunjuk Allah, sehingga kita dibantu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Laisa kama yaquluhu ta'ifatun minal mufassirin, bukan seperti apa yang dikatakan oleh sekelompok dari ahli tafsir, innahu qad hadahu,
Falimada yas'alul huda? Sungguhnya Allah telah memberikan hidayah kepadanya. Kenapa dia harus minta hidayah lagi? Wa annal murad bisu'alil huda ats-tsabat atau mazidul hidayah. Karena maksud dari meminta hidayah adalah kekokohan di atas hidayah itu, atau bertambahnya hidayah tersebut. Karena bisa jadi orang itu mendapatkan hidayah, namun ia tidak bertahan di atas hidayah. Ia keluar dari hidayah. Atau ia mendapatkan hidayah namun hidayahnya semakin berkurang. Tidak ada pertambahan keimanan, ketaatan kepada Allah. Maka disitulah kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk terus diberikan kita hidayah kepada jalan yang lurus. Balil abdu muhtajun ila an yu'allimahu rabbuhu ma yaf'aluhu min tafasili ahwalihi wa ila ma yatawalladu min tafasilil umur fi kulli yawm wa ila an yulhama an ya'mala dhalik fa innahu la yakfi mujarrad ilmihi illam yaj'alhu Allahu muridan lil 'amali bi ilmihi. Akan tapi seorang hamba butuh kepada diajarkan oleh Rabb-nya apa yang ia akan kerjakan dari rincian-rincian amalannya. Butuh ilmu dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Butuh kepada hidayah Allah, hidayah kepada ilmu, pemahaman. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita ilmu, yang memberikan kita pemahaman. Wa ila ma yatawalladu min tafasilil umur fi kulli yaum. Begitu juga apa yang timbul, lahir dari rincian-rincian perkara dalam setiap hari kita. Harus ada ilmu. Wa ila an yulhama an ya'mala dzalik, atau diberikan ilham untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena tidaklah cukup hanya sekedar mengilmui sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ia ingin melakukan sesuatu tersebut dengan ilmunya. Karena bisa jadi orang tersebut tidak beramal dengan ilmunya. Dia berilmu namun tidak diamalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ia hidayah untuk beramal. Begitu juga bisa jadi orang tersebut beramal saja, hanya saja Allah belum memberikan ia ilmu yang benar, sehingga amalannya tersebut tidak di atas wahyu Allah, tidak di atas ilmu yang benar. Wa illa kana al-ilmu hujjatan alaih. Kalau tidak demikian, maka ilmu itu akan menjadi musuhnya nanti. Walam yakun muhtadiyan, ia tidak mendapatkan hidayah. Dia berilmu namun tidak diamalkan. Maka ilmu itu akan menuntut dia nanti. Berarti walaupun sekedar mendapatkan ilmu, kalau hanya sekedar mendapatkan ilmu tidak diamalkan, berarti belum mendapatkan hidayah. Karena ilmu itu hanya wasilah. Tujuan dari ilmu tersebut adalah untuk kita beramal. Wal 'abdu muhtajun ila an yaj'alahu Allahu qadiran 'alal 'amali bitilkal iradati salihah. Begitu juga seorang hamba butuh kepada dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengamalkan keinginan yang baik itu. Bisa jadi dia berilmu dan punya keinginan untuk mengamalkan, tapi ia belum mendapatkan taufik untuk mengamalkan hal tersebut. Tidak bisa ia amalkan. Tidak punya kekuatan untuk mengamalkan. Fa innahu la yakunu muhtadiyan ila siratil mustaqim. Begitu juga dia tidak dapat hidayah kepada jalan yang lurus. Punya ilmu, diberikan ilmu, namun tidak ada keinginan untuk mengamalkan. Ada keinginan untuk mengamalkan, namun tidak punya kemampuan untuk mengamalkan. Karena tidak mendapatkan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu tersebut.
Siratal ladzina an'amallahu 'alaihim. Apa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim? Yaitu jalan yang orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka. Berarti siapakah mereka? Itu orang yang berilmu. Kemudian ia menginginkan untuk mengamalkan ilmunya. Dan ia memiliki kemampuan diberikan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, dari para anbiya, was-siddiqin, dari para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, dan orang-orang saleh. Illa bihadhil ulumi wal iradat. Maka mereka ini tidaklah mereka kecuali dengan ilmu dan keinginan, wal qudrati ala dzalik, dan kemampuan untuk mengamalkan ilmunya. Wa yadkhulu fi dzalika min anwa'il hajat ma la yumkinu ihsa'uh. Masuk dalam hal tersebut adalah berbagai hajat, kebutuhan yang tidak mungkin untuk kita hitung. Walihada kana an-nasu ma'murin bihadha ad-du'a fi kulli salatin. Dengan sebab demikian manusia itu diperintahkan berdoa dengan doa ini di dalam setiap salat, karena sangat butuhnya mereka kepada hal tersebut, kepada hidayah. Falaisu ila syai'in ahwaja minhum ila hadha ad-du'a. Maka mereka itu tidak ada kebutuhan kepada sesuatu yang lebih hajat daripada doa ini. Wa innama ya'rifu ba'du qadari hadha ad-du'a man i'tabara ahwala nafsihi wa nufutul insi wal jinni wal ma'murin bidzalik bihadha ad-du'a. Maka yang mengetahui kedudukan doa ini adalah orang yang tahu keadaan dirinya, jiwanya, manusia maupun jin, yang mereka diperintahkan untuk berdoa dengan doa ini. Karena bisa jadi manusia melihat pada dirinya kejahilan, kezaliman, yang menjadikan ia sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Maka ia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia, memiliki rahmat, yang menjadikan doa ini sebagai sebab yang terbesar yang membawa dia kepada kebaikan, yang mencegah dia dari keburukan. Wa ma'ama lihada ad-du'a al-'azim min makanatin wa qadrin illa anna katsiran minan nas qad yaqra'u hadha ad-du'a fi suratil Fatihah duna an yastash'ir annahu du'a. Nah ini dia. Sebagaimana doa ini adalah doa yang agung, kedudukan yang sangat mulia, hanya saja banyak dari manusia ketika membaca doa ini di dalam surah Al-Fatihah tidak merasa kalau dia sedang berdoa hanya sekedar baca. Tidak merasa kalau dia sedang berdoa, sedang memohon sesuatu yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama ahwaja awamal muslimin ila tanbih ila anna hadha du'aun 'azim. Sangat butuh awam-awam kaum muslimin atau keumuman muslimin secara umum, ataupun yang berilmu sekalipun, sangat butuh untuk diingatkan bahwasanya bacaan ini adalah doa yang agung. Amara Rabbu azza wa jalla ibadahu an yad'uuhu bihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa dengan itu. Sehingga doa ini dijadikan sebagai doa yang wajib, rukun salat yang harus dibaca. Karena apa? Karena dia sesuatu yang sangat agung. Sehingga hendaknya kita ketika membaca doa ini, membaca surah Al-Fatihah, dihadirkan hati itu. Ada permohonan yang kuat di situ. Dengan penuh ketundukan, keikhlasan, dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, "Fa idza ta'ammala al-'abdu hadha wa 'alima annaha nisfan
nisfun lillah wa huwa awwaluha ila qawlihi iyyaka na'bud wa nisfun lil 'abdi du'aun yad'u bihi li nafsihi wa ta'ammal anna alladhi 'allamahu hadha huwa Allah ta'ala wa amarahu an yad'uwa bihi wa yukarriruhu fi kulli rak'atin wa annahu subhanahu min fadlihi wa karamihi ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب تبين له ما أضاء أكثر الناس. Berkata Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, apabila seorang hamba merenungi, mendalami, melihat, dan ia mengetahui bahwasanya surah Al-Fatihah itu ada dua bagian. Potongan pertamanya adalah untuk Allah, sampai kepada iyyaka na'bud. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kiamat. Iyyaka na'bud, dan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini adalah untuk Allah. Maka dikatakan surah Al-Fatihah sebagai salat. Aku bagi salat itu, maksudnya surah Al-Fatihah, baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi surah Al-Fatihah antara diriku dan hambaku menjadi dua. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, aku dipuji oleh hambaku. Apabila hambaku mengatakan ar-Rahmanir Rahim, maka aku disanjung oleh hambaku. Athna alayya abdi. Apabila hambaku mengatakan Malik Yaumiddin, aku diagungkan oleh hambaku. Apabila hambaku mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ini adalah antara diriku dengan hambaku. Iyyaka na'bud itu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ini kita minta kepada Allah pertolongan. Kemudian setelahnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah untuk hamba. Wa hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi kita minta hidayah. Wa nisfun lil 'abdi, dan setengahnya juga untuk hamba. Du'aun yad'u bihi li nafsihi, yaitu satu doa yang seorang hamba berdoa untuk dirinya. Wa ta'ammal anna alladhi 'allamahu, ingat doa ini untuk seorang hamba yang mana Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ia doa ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang memerintahkan ia untuk berdoa dengan doa tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyuruh dia untuk mengulang doa tersebut di dalam setiap rakaat adalah Allah Azza wa Jalla. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, kemurahannya, kedermawanannya, kebaikannya, yang juga menjamin dhamina ijabat hadzal du'a, yang memberikan jaminan untuk mengabulkan doa tersebut apabila seorang hamba berdoa dengan doa tersebut. Tapi apa? Berdoa bi ikhlasin wa huduri qalbin, yaitu berdoa dengan penuh keikhlasan dan menghadirkan hati, sehingga tidak hanya sekedar baca. Ketika kita membaca, kita ingat kita ini sedang berdoa dengan doa ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sedang berdoa dengan doa yang diperintahkan kita oleh Allah, menghadirkan hati. Maka tabayyana lahu ma adha'a aktsarun nas, maka jelas baginya apa yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Jadi manusia ini atau kebanyakan kita ketika membaca ini agak seperti biasa-biasa aja, tidak merasa kalau kita ini sedang berdoa dengan doa yang sangat agung, dengan doa yang wajib kita baca.
Wa qala rahimahullahu fi risalatin latifatin 'azimatin an-naf'u fima yanbaghi lil muallim an yu'allimahu. Begitu juga berkata rahimahullah dalam risalah yang sangat agung, manfaat yang sangat harus bagi setiap guru untuk mengajarkannya. Wa min a'zami ma tanabbahahu alaihi at-tadarru' 'inda Allah wan nasihah wa ihdarul qalbi fi du'a'il Fatihah idza shalla. Dan di antara hal yang agung yang perlu kita saling mengingatkan adalah yaitu ketundukan di sisi Allah, bersimpuh, merendahkan diri, berserah diri kepada Allah, dan nasihat serta menghadirkan hati ketika berdoa dengan Al-Fatihah apabila dia salat. Hadirkan hati di situ. Wa ma ahwajahum kadzalik ila ta'aqquli ma'nahu wa fahmi dilalatah. Dan sungguh butuh manusia untuk memahami makna dari doa tersebut dan memahami apa tujuan doa tersebut, kandungan doa tersebut. Wa ma'rifatu kamali hadzal du'ail mubarak, dan juga mengetahui kesempurnaan doa yang penuh keberkahan, yang mana doa ini jama'ahu li khairai ad-dunya wal akhirah. Dikumpulkan di dalam doa tersebut adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa annahu min ajma'il ad'iyah wa anfa'iha lil 'abd. Doa ini adalah doa yang paling umum, mencakup segala hal dan paling bermanfaat bagi seorang hamba. Walihada wajaba 'alal muslim an yad'u Allah bihi fi kulli raq'atin min salatih. Maka dengan sebab demikian wajib bagi setiap muslim untuk berdoa kepada Allah di dalam setiap rakaat dari salatnya. Li daruratihi, karena saking pentingnya. Ila hadad da'watil jami'atil mubarakah, itu kepada doa yang sangat luas, mencakup segala hal yang penuh dengan keberkahan. Ini inti pokok yang harus kita memohon kepada Allah, itu hidayah. Kita minta hidayatul taufik, kita minta hidayatul irsyad wal bayan, kita minta semuanya. Kita minta semoga Allah memberikan kita hidayah. Kita minta semoga kita bisa mengamalkan hidayah tersebut. Kita memohon kepada Allah sehingga kita bisa beribadah dengan ibadah yang benar. Kita memang beribadah di atas jalan yang lurus, jalan yang benar-benar mengarahkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang berilmu namun ilmunya salah. Ada orang yang beramal namun amalan yang salah tidak sesuai dengan ilmu. Atau mungkin ia berilmu tapi tidak ada keinginan untuk mengamalkan. Ada keinginan untuk mengamalkan tapi tidak ada kemampuan untuk mengamalkan. Banyak hal. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad bayyana rahimahullah wajha kauni hadha ad-du'a jami'an li khairai ad-dunya wal akhirah, dan sudah dijelaskan oleh rahimahullah Syekhul Islam sisi bahwasanya doa ini adalah doa yang menggabungkan kebaikan. Menggabungkan kebaikan untuk dua kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Amma faqal, amma jam'uhu li khair al-akhirah wadih. Adapun baiknya doa ini untuk kebaikan, universalnya, mencakupnya doa ini untuk kebaikan akhirat, maka dia jelas. Amma jam'uhu li khairid dunya. Adapun mencakupnya untuk kebaikan dunia, fali anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jikalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa,
maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Wal iman wat taqwa huwas siratul mustaqim. Nah, keimanan dan ketakwaan itu dialah jalan yang lurus. Dia jalan yang lurus. Faqad akhbara anna dzalika sababun li fathi barakatis samai wal ardh. Yang mana sudah dikabarkan kepada kita bahwasanya keimanan dan ketakwaan merupakan sebab dibukanya pintu-pintu langit dan bumi. Dibukanya pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Hada fir rizq. Ini di rizki. Dibukakan keberkahan di langit dan di bumi. Amma fil nasr, adapun di dalam pertolongan, faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin." Milik Allah lah kemuliaan itu. Milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Fa akhbarallahu anna al-'izzata tahsulu bil iman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya kejayaan itu didapatkan dengan keimanan. Yang mana keimanan di sini adalah siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Lihatlah para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling beriman. Mereka adalah orang yang paling bertakwa, sehingga dibukakan bagi mereka kemenangan ke timur dan ke barat. Karena mereka benar-benar berada di atas siratal mustaqim, baik secara ilmu maupun secara amal. Benar-benar terpraktikkan, terlaksana apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi mereka. Fa idza hasala al-'izz wan nasr, apabila seseorang mendapatkan kejayaan dan kemenangan, wa hasala fatha barakatis samai wal ardh, dan mereka mendapatkan dibukakannya keberkahan dari langit dan dari bumi, fahada khairud dunya, maka ini adalah kebaikan dunia. Kemudian, wa inna khaira ma yuftahu lil muslim baba fahmi hadhihi surah, sesungguhnya yang terbaik apa yang dibukakan bagi setiap muslim, ma yaftahu lil muslim baba fahmi hadhihi surah, yaitu bab memahami surat ini. Wa mashtamalat alaihi min du'ain 'azimin jami', dan apa yang dikandung di dalam surah Al-Fatihah ini dari sebuah doa yang sangat agung dan mencakup segala hal. Ma rawahu Muslim fi sahihi, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. Aku bagi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, aku bagi salat. Salat maksudnya di sini adalah surah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah dikatakan salat? Karena ia adalah rukun dari rukun salat. Surah Al-Fatihah ini satu-satunya surat yang menjadi rukun salat adalah surah Al-Fatihah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat itu, aku bagi surah Al-Fatihah itu antara diriku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Wa li 'abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, maka Allah mengatakan, Allah berfirman, hamadani abdi, aku dipuji oleh hambaku. Berarti ini untuk Allah pujian. Ayat pertama itu adalah untuk Allah, itu pujian kepada Allah. Karena Allah mengatakan,
hambaku telah memujiku. Wa idza qala Ar-Rahmanur Rahim, apabila seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Athna 'alayya 'abdi", hambaku menyanjungku. Wa idza qala, apabila seorang hamba mengatakan Maliki Yaumiddin, itu yang merajai, yang memiliki hari kiamat, hari pembalasan. Qal majjadani 'abdi, aku diagungkan oleh hambaku. Dipuji, disanjung, diagungkan. Wa qala marrah fawwada ilayya 'abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila seorang hamba mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Qal hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Adapun ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Potongan pertama adalah iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Ini untuk Allah, kita beribadah hanya kepada Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya kami minta pertolongan untuk diri kita yang lemah ini. Maka bagi seorang hamba apa yang dia minta? Dia minta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apabila seorang hamba mengatakan, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ini untuk siapa? Qal, Allah berfirman, hada li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Adapun ayat ini untuk hambaku. Hambakulah yang minta hidayah kepada, supaya hambaku berada di atas jalan orang yang diberikan nikmat. Jalan para anbiya, jalan para siddiqin, jalan para salihin, jalan para syuhada. Supaya dijauhkan juga dari jalan-jalan yang sesat, jalan orang-orang yang dimurkai, jalan orang-orang yang tersesat. Orang yang berilmu namun tidak beramal, atau dia beramal tanpa ilmu. Bukan itu. Kita ingin jalan para anbiya yang memiliki ilmu yang benar sesuai dengan wahyu dari Allah, dan mengamalkan ilmunya dengan pengamalan yang benar. Fa idza ta'ammala dzalikal 'abd, apabila seorang hamba merenungkan hadis ini, wa 'alima mashtamalat 'alaihi hadhihi surah, dan ia tahu apa yang dikandung oleh surat ini, apa kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah ini, minats tsana'i 'ala Allah, itu berupa sanjungan kepada Allah, wa ta'dhimihi, dan pengagungan kepada Allah, wa ma tadammanathu min du'ain wa su'alin wa talabin min Allah, dan apa yang dikandung oleh surat ini berupa doa, memohon, meminta kepada Allah, wa aiqana bi ijabatillahi azza wa jalla lahu, dan ia yakin akan pengkabulan, Allah mengabulkan untuknya apa yang dia minta. Tabayyana lahu 'azima naf'iha wa athariha, maka akan jelas baginya besarnya manfaat dan pengaruh dari doa ini. Wa kathratu fuadiha, dan banyaknya faidah yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ini. Wa awaidiha, begitu juga besarnya faidah atau akibat dari doa ini. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, waqafa hunayhatan yantaziru jawab rabbih lahu biqaulih, ia berhenti sejenak menunggu jawaban Rabbnya baginya di dalam firman Allah, hamadani abdi, hambaku memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila ia mengatakan ar-rahmanir rahim, intadhara al-jawab biqaulih, ia menunggu jawaban sebagaimana firman Allah,
Athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Fa idza qala maliki yaumiddin, maka intazir jawabah, tunggulah jawabannya dengan firman Allah, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Faya ladzata qalbihi wa qurrata aini, maka alangkah indahnya, lezatnya hatinya, sejuknya pandangannya, wa sururi nafsihi bihadzal fadl azim, dan bahagianya jiwanya dengan karunia yang sangat agung ini, wan nawalal karim, dan sesuatu yang didapatkan yang begitu mulia. Maka setiap kita membaca, hendaknya kita membaca dengan penuh renungan, penuh tadabbur, penuh penghayatan, supaya benar-benar apa yang kita baca merasuk, menancap, masuk ke dalam diri kita, sehingga benar-benar hal tersebut menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan doa yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ia adalah doa yang paling agung, yang paling mulia. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan masih dengan pembahasan yang sama, yaitu terkait tentang madhamin, kandungan-kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar dan dapat kita mengamalkan pemahaman yang benar itu dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari azab nerakanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar